Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan kajian Quran Surah Al-Qadar, yang pada hari ini kita akan mengkaji mengenai fiqhul hayati awil ahkam, atau fikih kehidupan dan hukum-hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yastadillu bil ayati ala mayati. Ayat-ayat tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, bada'an nuzulul Qur'ani al-azimi fi lailatul qadari min layaliyal ramadhana al-mubarakah. Nah, jadi permulaan turunnya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar merupakan salah satu malam dari malam-malam atau di dalam bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar hiya lailatul syaraf wa ta'zim. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan dan keagungan, ya, serta malam hukum dan takdir. Maksudnya apa? Di malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala perkara yang Dia kehendaki selama setahun ke depan. Perkara kematian, rezeki dan lainnya, serta setelah menakdirkan segala perkara tersebut, Allah menyerahkannya kepada para malaikat yang bertugas mengaturnya. Mereka berjumlah 4, ya, seperti Israfil, Mikail, Israil, dan Jibril alaihissalam. Kemudian yang ketiga, al-amalu fi lailatul qadari khairum minal amali fi alfi syahrin laisa fiha lailatul qadar. Jadi amal soleh di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amal soleh dalam 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Ya, bahkan di dalam hadis-hadis atau riwayat kita sudah bahas yang lalu mengenai ada pemuda yang dari kalangan Bani Israel yang istilahnya ibadahnya sangat luar biasa. Nah, maka Nabi mengatakan lebih hebat lagi umatnya Rasulullah karena dianugerahi dengan istilah Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat, tumbitul malaikatu min kulli sama'. Para malaikat turun ke bumi dari setiap penjuru langit dan Sidratul Muntaha. Jibril yang bertempat di antara langit dan Sidratul Muntaha juga turun. Jadi mereka mengamini doa orang-orang yang doa manusia hingga terbitnya fajar. Jadi siapa yang berdoa pada saat tersebut, ya maka malaikat juga ikut mengaminkan. Mereka mengamini doa manusia hingga terbitnya fajar. Kemudian mereka turun pada malam Lailatul Qadar sebab diperintahkan oleh Tuhan mereka karena setiap perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah pada tahun tersebut hingga 1 tahun berikutnya. Nah, hal ini tentu didasarkan pada sebuah riwayat, ya, dari Ibnu Abbas. Wa hadhil ayati dalatil dalati ala ismatil malaikah. Nah, dan tidaklah kami, maksudnya Jibril, turun kecuali atas perintah Tuhan. Nah, jadi ayat ini menunjukkan juga keistimewaan malaikat. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbih. Ini tadi juga kita sudah bahas. Wa qala subhanahu la yastabiquna bil qawli wa hum bi amri ya'malun. Nah, ini juga ada firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 27. Mereka tidak berbicara mendahuluinya, maksudnya mendahului Allah, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Kemudian berikutnya, tilkal al-lailati lailatu amni wasalam. Jadi malam tersebut adalah malam keamanan dan keselamatan serta kebaikan, bahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak menakdirkan pada malam tersebut melainkan keselamatan. Nah, fala yuqaddirullahu fi tilkal lailati illa salamah wa fi sa'iril layali yuqta bil balaya wassalamah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala
menakdirkan keselamatan, dan terhindar dari bencana. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang selamat dari pengaruh setan terhadap kaum mukminin. Selain itu, malam Lailatul Qadar merupakan malam yang selamat atau malam keselamatan sehingga setan tidak dapat melakukan kejahatan serta gangguan. Nah, jadi seluruh malam tersebut hanya berisi kebaikan dan tidak ada kejelekan pada malam tersebut hingga terbitnya fajar. Jadi yu'ayyidu hadima akhraja Imam. Jadi ringkasnya malam ini mencakup segala bentuk kebaikan, keberkahan, takdir, rezeki, ya, manfaat agama dan di dunia. Jadi hal ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubadah bin Samit, bahwasanya Rasulullah bersabda, Lailatul Qadari fi asyari al-bawaqi, ya. Malam Lailatul Qadar terdapat di 10 malam terakhir. Barang siapa beribadah di malam tersebut karena mengharap pahalanya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang akan datang dan yang telah lampau. Malam tersebut adalah malam ganjil, ya, seperti wahia lailatu witr, ya, tis'in au sab'in au khamisatin au salisatin au akhiril lail au akhiri lailatin. Jadi malam-malam ganjil yang dimaksud di sini adalah malam ke-9, 9, 7, 5, 3 atau malam terakhir. Ya, artinya malam-malam yang ada ganjilnya. Kalau di sini cuma disebutkan angka satuannya, tetapi pada hakikatnya kalau kita melihat hadis-hadis yang lain, itu bukan malam ke-9, melainkan malam ke-29. Karena yang disebutkan adalah 10 malam terakhir daripada bulan suci Ramadan. Nah, kemudian berikutnya ta'yin Lailatul Qadar, penentuan waktu Lailatul Qadar. Ini saya bahas saja secara umum bahwasanya hampir menurut jumhur ulama malam Lailatul Qadar itu adalah malam 27 Ramadan pada setiap tahunnya. Ini berdasarkan hadis dari Hubais, ya, hadis dari Hubais yang Zir bin Hubais, ya, Zir atau Zar, ada yang baca Zar, ada yang baca Zir bin Hubais, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmizi. Nah, hadis ini hasan sahih. Nah, ia berkata bahwa aku berkata kepada Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya saudaramu Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa beribadah sepanjang tahun, maka dia akan mendapati malam Lailatul Qadar. Lantas Zar bin Hubais mengatakan, semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman atau Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya dia mengetahui bahwa malam tersebut adalah jatuh pada 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Dan pada malam itu, tepatnya pada malam 27. Nah, dari statement ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada umumnya Lailatul Qadar itu turun pada malam ke-27. Berikutnya, ya, amaratuha au alamatuha. Nah, kita lihat tanda-tanda Lailatul Qadar. Ya, secara umum di dalam teks ini dijelaskan di antara tanda-tanda Lailatul Qadar adalah matahari di pagi hari terlihat putih. Ya, jadi pagi hari an-nasyamsa tatlu'u fi sabihatuha, ya, sabihatiha bayda'u la sya'a'u laha. Jadi dia terbit tetapi hanya terlihat putih dan tidak terlalu memancarkan cahaya atau sinarnya. Biasakan kalau pagi itu istilahnya menyilaukan mata. Nah, ketika terjadi Lailatul Qadar di malam harinya, maka biasanya pada pagi hari tersebut hanya memancarkan cahaya-cahaya putih saja. Nah, kemudian ada juga riwayat Abu Dawud. Di sini juga dijelaskan bahwa malam yang sangat nyaman dan terang, tidak panas, tidak dingin,
serta matahari di pagi hari sinarnya kelihatan lemah dan berwarna merah. Nah, juga riwayat Ibnu Abi Asim An-Nabil dengan dari sanad dari Jabir bin Abdullah. Nah, ini juga mengatakan bahwa sesungguhnya aku pernah melihat Lailatul Qadar, lantas aku dilupakan mengenainya. Artinya dia tidak mau cerita lagi, ya, karena saking dahsyatnya malam tersebut ada di 10 malam terakhir dari malam-malamnya. Jadi malam tersebut sangat cerah, tidak panas dan tidak dingin. Seakan-akan di malam tersebut ada rembulan, setan tidak akan keluar hingga terbit fajar. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang lain. Nah, kemudian berikutnya hikmah dirahasiakannya malam Lailatul Qadar. Apa sih hikmahnya? Nah, hikmahnya, salah satu hikmahnya adalah mirip dengan hikmah dirahasiakannya kematian dan hari kiamat atau hari akhir. Ya, mengapa? Supaya orang senantiasa senang dalam beribadah. Jadi dia semakin giat, tidak lalai, tidak malas, dan tidak bergantung. Nah, bahkan seorang muslim tidak mengetahui kapan tepatnya terjadi Lailatul Qadar tersebut. Nah, ya apa? Karena agar kemaksiatan yang dilakukan di malam tersebut tidak sengaja dilakukan. Jadi memang mulai dari malam pertama itu harus istilahnya siap siaga. Nah, jadi siap siaga memang mulai dari malam pertama hingga akhirnya. Fadailuha, sekira ini juga sudah dibahas sebelumnya mengenai keutamaan malam Lailatul Qadar. Sekira cukup demikian untuk pertemuan kita hari ini, dan insyaallah di lain kesempatan kita akan lanjutkan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.